Saya mau bimbingan, Ustaz. Apa? Mau bimbingan ini. Iya, itu ini pertama ya, baru sekali ya. Iya, Pantesan, udah mau selesai. ya biasa Ustaz. Kemarin sibuk itu sekolahan lah. Aman, aman. 2 jam selesai nulis. Ini saya buka apa namanya outline-nya apa gimana Ustaz? Terserah apa yang antum ingin dibimbingnya. Kan temanya semuanya dipilih dari requestan ya, bukan dari aneh ya. Jadi aneh hanya menjawab dan apa namanya membantu ya. Jadi apa yang pengen diketahui ya seperti itulah. Jadi semakin bagus pertanyaannya, semakin bagus pula nanti ininya. Kayak gitu sih intinya. Iya, iya. Ya karena iya ya Ustaz. Karena ini baru pertama kali juga. Gimana kalau saya minta tolong itunya outline-nya kira-kira udah sesuai sama skripsinya belum Ustaz? Boleh buka aja outline-nya. Ya, enggak. Aneh, aneh mah bebas. Ini yang lain coba admin siapa tahu pada mau cari inspirasi ya. Heran nulis skripsinya lama banget. Kagak ada yang selesai-selesai. Jangan takut-takut. Tat, mau tanya Tat, Oh, ini tuh. kalau masalah skripsi ini, kan ini anak Ini udah, antum nggak share screen atau nggak apa gitu atau biar enak atau gimana? Bentar Ya Ustaz. kalau kayak gini juga nggak apa-apa. ya, mau tanya perihal skripsi tadi ini kan, ya alhamdulillah anak dia udah selesai lah ya bab 5 ini, anak upload malam ini nanti kira-kira itu nunggu yang lain atau gimana Tat nanti untuk sidangnya? Upload dulu aja, nggak usah pikirin kapan ininya. Oh gitu, oke. Siap Tat. Ya, jangan pusing-pusing. Berarti anak daftar ya, langsung daftar aja ya tadi ya di web. Nah itu betul. Ya, syukuran Tat. Ini Ustaz, outline saya ini Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Apa yang ingin antum ketahui dari outline yang antum tulis sendiri, Ustaz? Gitu. Ini ceritanya nih antum yang nulis, aneh yang harus lebih paham ini ceritanya nih. Ya, ini kan eh, menindaklanjuti skripsi kami saat ini kan skripsi kami kan judulnya implementasi pembelajaran Al-Quran dengan metode Aisar di MTS Pondok Pesantren Oh, Tahfidz Quran Manado. iki yang Aisar kemarin. Antum kan sudah sidang proposal kemarin ya. Iya, Masih inget aneh. nah, ini Terus, kemarin kan ada beberapa catatan yang apa namanya ya perlu untuk dirubah kan. Di antaranya yang kemarin Ustadz minta itu untuk penjelasan lebih lanjut tentang metode gitu kan. Nah ini kami Ustaz sih, aneh sudah boleh masukkan di sini Ustadz. Ini kira-kira gi- udah gini. Aneh boleh celah ini, potong dulu nggak? Soalnya ini kayaknya persepsinya itu aneh harus boleh, boleh. konkretin dulu deh. Karena gini, teman-teman itu apa kadang tuh bukan salah ya, apa namanya? Gagal mengambil mengambil apa namanya? eh Kesimpulan. bukan ya bisa kesimpulan, tapi eh apa ya? eh keputusan keputusan sih Ana bagusnya Mm-mm. ambil ya. Karena gini, semua yang dikomentari itu tuh bukan berarti itu tuh salah sebenarnya.
Jadi karena gini, dalam penelitian itu bukan soal benar atau salah. Makanya aneh tuh sering banget ya, teman-teman tuh kalau ngelihat misal dosen pengujinya itu walaupun kayak nyalahin, itu tuh bukan berarti kita itu 100% salah ataupun 100% betul. Kita itu pengen sebenarnya mahasiswa itu mampu berdialog mengenai hal yang dia teliti. Itu. Jadi dosen penguji itu tuh bukan sebenarnya yang menguji tulisannya, tapi kemampuan si penulis terhadap tulisannya sendiri. Jadi bukan menguji tulisan sebenarnya, tapi Ya. sejauh mana sih si penulis ini dia menguasai tulisannya sendiri. Nah, makanya ketika adanya pressure, apa namanya, tekanan ya dari penguji ya, itu tuh kita tuh menginginkan dari si penulis itu out of the box, keluar kemampuan dia itu. Jadi dia mampu menjelaskan dari hal-hal yang dia tadi belum menjelaskannya atau yang dia ini terluput dari hal itu. Nah, kita tuh pengen dia di luar batas minimal dia atau batas ini ya, dia harus kalau 100, dia harus 1000% ketika menyampaikan argumen. Makanya kenapa aneh patahkan argumennya itu harapannya antum itu bisa bales. Paham nggak tuh? Paham. Nah itu jadi sebenarnya kemarin itu yang Aisyar itu bukan salah penulisan ataupun salah kita tuh pengen apa si penulis itu tuh keluar menggapai hal-hal yang ternyata tadinya itu dia luput gitu tuh. Nah, walaupun luput, apakah dia paham? Nah, paham nggak maksudnya? Iya, paham Kak. Nah, gitu sih sebenarnya. Makanya teman-teman itu, ih, kenapa sih malah memahaminya gitu rata-rata ya? Untung antum bimbingan. Kalau enggak antum sampai sampai ini nanti sampai S2 kepikiran kok teknik Aisar gua salah sih. Jadi, terus Enggak sih, tafadhol. tapi Jadi udah paham benar ya, sih dapat apa nih namanya? persepsinya sekarang Ya ya. karena ya paham. Ya karena memang apa namanya? Ya ini kan memang metode baru gitu ya, buku baru. Jadi kemarin Ustadz ngasih masukan suruh dipertebal Ya. metode itu seperti apa, kenapa kok pakai metode ini itu jadi apa ya? Benar juga untuk penebalan itu Nah, itu jadi pengennya gitu tuh out loh. of the box-nya itu loh. Kepikiran nggak tuh yang kita Mm-mm. sebenarnya tuh maksudnya aneh justru mikirin metode itu yang kayak gitu. Ketika ada Mm-mm. menyelisih standar metode yang di aneh apa namanya diskusikan, maksudnya aneh sepakati. Jadi antum dan aneh ini nggak sepakat nih tentang definisi atau penggunaan metode gitu kan, Mm-mm. atau masuknya sebuah metode terhadap satu cabang ilmu gitu kan. Kalau Anda tuh memahaminya gini, nah, kalau terjadinya kontradiksi antara persepsi, maka itulah si penulis itu menggunakan rumusan teori atau apa namanya kerangka teori di bab 2. Sehingga gini, dia itu meyakinkan dosen pengujinya agar persepsi dosen yang lama tuh tolong dong disingkirin dulu gitu tuh, paham gak sih maksudnya? Ya. Nah, kita berbicara dengan metode terhadap teori yang seperti ini. Nah, Mm-mm. adanya debat intelektual di situ tuh. Mm-mm. Pengennya tuh sebenarnya itu. Makanya aneh ini. Jadi ketika orang berbeda pandangan itu tuh bisa jadi bukan karena berbeda keinginan, berbeda Ya, berbeda definisi doang. iya. Nah, makanya aneh pengennya tuh antum menjawab dengan definisi yang antum bawa. Ternyata, wah sayang banget gak mampu ngejawab gitu ya. Ya nggak apa-apa lah insya Allah. Fadol, Zat, terus Zat. Ya, ini apa namanya untuk judul skripsinya, kemudian
Mungkin saya kasih tahu outline-nya dulu Ustaz ya. Boleh, silakan. Pokoknya jangan sampai banyak anak-anak yang bicara ya. Ya nggak apa-apa. Malah yang tercari itu Ustaz. Apa, Sat? Ini outline-nya, ya ini outline-nya seperti ini. Untuk bidang minatnya itu berkaitan dengan metode pembelajaran Al-Quran di pesantren. Atau masalahnya ini kan seperti ini Ustaz, karena banyak santri MTS bahkan ya, ini kita bicara MTS Ustaz, karena kebanyakan itu kan untuk belajar Al-Quran itu kan biasanya dimulai dari mungkin TK atau dari SD gitu ya. Ini kita mencoba menggunakan metode itu justru untuk anak-anak MTS gitu Ustaz. Yang mereka itu kesulitan membaca, bahkan ya tidak fasih kayak gitu ya. Sehingga ini yang membuat eh, di pengampu tahfidnya itu nanti kesulitan gitu karena belum punya kemampuan membaca. Akhirnya kan di pondok itu kan yang kewalahan nggak cuma guru tajwidnya aja gitu, tapi berimbasnya ya pasti ke guru pengampu tahfidz kayak gitu kan. Nah, akhirnya dipilihlah apa yang kira-kira bisa menunjang tahfidnya, bacaan Qur'annya, hafalannya, tidak membebankan ke guru tahfidz saja, tapi juga di pelajaran tajwid itu kita menggunakan metode ini gitu. Jadi nggak sekedar cuma teori-teori gitu ya. Biasanya kan kalau di pelajaran apa namanya di jam pelajaran KBM itu kan biasanya hanya sekedar teori ya, tapi kita di pondok ini ingin mencoba metode baru, tidak hanya sekedar teori tapi juga apa namanya ada latihan gitu. Jadi antara guru dan santri itu betul-betul aktif dua-duanya gitu. Nah, ini metode Aisar ini kan sebetulnya ya seperti apa namanya halnya mungkin ikro gitu ya, hanya dipertebal saja pada teori plus latihan dan praktek kayak gitu. Ini jadi kita pakainya metode Aisar yang menggunakan pendekatan stimulus respon gitu agar santri juga bisa ikut membaca. Ini untuk apa Coba namanya antum jelasin dulu tentang stimulus respon itu lebih spesifik deh. stimulus respon. Kalau apa namanya secara secara ringkas gitu ya, karena kalau untuk eh, apa ya definisi definisi sebenarnya saya nggak kurang paham juga gitu ya, tapi untuk apa namanya untuk singkatnya dan sebatas pengetahuan kami ya eh, apa namanya stimulus respon itu ya betul-betul menghubungkan antara si pengajar dengan santrinya gitu kan. Jadi ada teori, ada praktek. Kalau di apa ya yang saya baca itu ada pemicu, kemudian ada reaksi ya gitu loh Ustaz. Jadi dua-duanya itu sama-sama aktif kayak gitu. Oke, stimulus lah ya. Menggunakan kalau bahasa singkatan ini stimulus ini bahasa kedokteran ya. Jadi ada pemicunya, ustadznya itu kan memberikan teori, kemudian membacakan gitu kan. Setelah itu apa respon santrinya juga ikut memperhatikan dan aktif menirukan. Sebelum sejauh itu tuh sebenarnya stimulus respon ini
apakah satu teori atau definisi spesifik atau memang ada atau hanya dikenal di metode Aisar ini aja? Itu psikologi aja sih, Ustaz. Ilmu. Di dalam ilmu psikologi ada. Iya, itu dalam ilmu psikologi aja. Kenapa Jadi antum kemarin masukin nggak itu ke teori, ke rumusan apa, kerangka teorinya? enggak, belum kemarin. Sayang banget. Hanya iya, kemarin cuma menyebutkan itu aja, metode Aisarnya aja. Metode Aisar itu Iya, tiba-tiba. iya, musyafahah itu kan, musyafahah atau talqin gitu kan. Nah, ini tak apa ya, tak cermati lagi ini kayaknya eh, pembelajaran dua arah kayak gitu loh, tidak hanya aktif di guru tapi juga melibatkan santrinya gitu. Sebenarnya aneh ada tolak ukur uji teori apa metode lagi ya. Gini, nanti nanti antum akan lebih paham sebenarnya arah metode yang antum ini nih menyelesaikan apa dan sejauh mana ininya ya. Tapi itu tuh untuk mengkonkretkan nih penulisan skripsinya supaya ini nggak misal nih kita ngebahasnya apa implementasi metode Aisar ya. Yang dibahasnya malah proses pembelajaran tahsin dan tahfiz misal. Nah itu tuh nggak balance akhirnya kalau kita seperti itu tuh isinya ya. Jadi ketika kita membahas implementasi metode Aisar terhadap apa tadi judulnya? Implementasi pembelajaran Al-Quran dengan metode Hmm, Aisar. implementasi pembelajaran Al-Quran dengan metode Aisar di gimana? Ya, itu Lanjutannya apa? judulnya itu, Ustaz. Di MTS Pondok Pesantren Tahfidzul Quran An-Nahl. Iya, di MTS Tahfidzul Quran. An-Nahl. Oh, di An-Nahl di Purwokerto ya? Di sini di Bumi Ayu, Ustaz. Oh, di Purwokerto tuh apa? Anaba ya? Atau apa ya? Ya, An-Naba. Anaba ya? Ya, Iya. Ada juga dari teman-teman dari sono sih yang masuk SUI. iya. Terus arah apa yang antum ini? Coba dari outline antum itu berarti kan udah ketemu nih tema pembahasan ini itu apa gitu. Coba mana outline-nya tadi mau ngebahas outline kan? Outline-nya kita cuma ini sih, Ustaz. Baru baru itu tadi pengen menjelaskan implementasinya begitu. Itu Implementasinya gimana? enggak antum antum bukan menjelaskan implementasinya harusnya, tapi penguatan atau apa namanya pengukuhan dulu terhadap Aisarnya dulu sebagai metode. Masalahnya gini, implementasi itu kan kata kerja ya. Kok tiba-tiba ini si Aisar ini siapa nih tiba-tiba main nyelonong aja dia tuh. Paham gak sih? uh, Dikokohkan dulu bagian metode Aisarnya itu. Jadi masuknya itu walaupun judulnya adalah implementasi metode Aisar, pembelajaran Al-Quran dengan metode Aisar. Jadi, nah dari bahasanya ini ya, implementasi pembelajaran Al-Quran dengan metode Aisar. Pertanyaan Ana, fokus penelitiannya apa? Ayo loh. Apa fokus penelitiannya? Implementasinya, Ustaz. Coba antum baca lagi coba. Implementasi dengan Implementasi metode Aisar. pembelajaran. Coba Kita implementasi. Coba kita pahamin judulnya dulu tuh ya. Betul 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 gitu kan. Coba antum ulangin deh sekali lagi. Implementasi
Lah kemana orangnya? Ditinggal gua sendirian, buset. Halo, apakah gua ada suara? Ada Ustaz, oke. Nah, ada suaranya jelas. Kagak sendirian kan gua? Admin ramein lagi dong admin. Tuh bakar, kita mau demo sekali-sekali demo kayak apa kayak itu, orang lagi pada demo deh di Jakarta rame. Ramein dong. Kita nggak punya alma mater Ustaz kalau mau demo juga. Lah, jangan pakai alma mater makanya. Nanti dikira bayaran kan kalau kita pakai kaos hitam. Antum bayaran, aneh yang dibayar. Almet daku gimana nih? Aduh, katanya OTW dari Tangerang ke Cikarang datang ya. Aduh, Masya Gak Allah. tahu ada ini Pak Haji bilang kemarin OTW. Apa Semua aneh ada yang Pak ambil Haji. aja apa aneh aja ngambil sendiri kali ya dari rumah nih ke Tangerang nih. Ambil. Gak malmingan demi hadir Zumantum. Iya, syukron. Nah, ini juga, ini gak tahu hari ini malam. Hari ini hari Sabtu ya. Allah Ustaz, itu Akbar. lagi dong Ustaz, bahas skema itu dan skema cashback Ustaz. Kemarin kayaknya mau dibahas tapi nggak itu deh Buset, nggak. ini orang lagi bimbingan, ntar bahas cashback. Ini bos. Orang lagi bimbingan ini, Siap. sabar. Oke, Bilangnya siap aman main nanti. Zoom kagak ada Beliau mana pertanyaan. beliaunya lagi keluar kayaknya. Iya, ini kan waktu untuk beliau nih. Sabar ya. Siapa admin Iya. nih? Antum malam mingguan, antum kira-kira nggak bosan apa dengar suara anak mulu dah? Aneh aja bosan dengar suara sendiri. Ayo yang bosan cung tangan. Ya, seperti itulah. Waktu-waktu terakhir ya, sisa-sisa di akhir-akhir. Kalau orang yang terbiasa ditinggalkan maksudnya ya teman-teman kan yang udah pada lulus ini, masya Allah banget ya. Ada yang udah jadi ketua STAI, udah jadi doktor, udah jadi dosen. Hah, masya Allah banget. Melahirkan banyak banyak penerus-penerus yang akhirnya wah seperti itu ya. Ustaz, Fadol, Ustaz, lanjutin Ustaz. Antum ngapain keluar saat belum diizinin keluar pun. Terputus Tat internetnya. Sih, balik di mana itu internet bisa-bisanya dia putus. Hujan putus ini. Oh, alah. Padahal sorry, lanjutin. Iya. Tapi Afan nggak bisa share screen nih, Tat. Itu Minta nggak tolongnya usah, dong. nggak usah. Pakai Ya. telepati aja gitu, Ustaz. Itu berarti nyambung tadi, Tat. Apa namanya? Saya kan di sini cuma pengen apa namanya menjelaskan implementasinya aja, Ustaz. Nah, itu Judulnya salah, Ustaz. harusnya gimana, Ustaz? Coba antum resapi deh judulnya tuh. Coba implementasi pembelajaran. Coba resapin. Antum sebutin coba. Implementasi pembelajaran Al-Quran dengan metode Aisar. Tuh, apalah yang menjadi tema utama penelitiannya? Hmm. Ya Ibarat kalau gini, eh kalau dalam i'rab dengan metode Aisar itu kedudukannya apa di situ? maf'ul. Coba tadribat, taklim, kenapa jadi maf'ul? Enggak semua dengan itu dia jadi maf'ul. Jadi apa dia di situ? Ayo. Implementasinya nggak tahu, Ustaz. Wasta'ala ra'su syaibah.
apa hal. Hal Hmm. apa hal itu? Wasta'ala ra'su syaibah. Siapa yang tahu i'rabnya di situ? Tamis ya, tamis ya. Tamis, penjelas. Hmm. Dialah yang menjelaskan dari kalimat yang masih ambigu tadi Hmm. atau masih belum jelas tadi. Implementasi pembelajaran Al-Qur'an sempurna belum? Belum. Dengan apa dia disempurnakan? Hmm. Dengan tamyiz yang asal kedudukannya itu adalah fa'il, implementasi metode Aisar dalam pembelajaran Al-Qur'an. Kayak Hmm. gitu loh. Ini aneh mengeluarkan, udah lama nih nggak ngeluarin nahwu ya. Mungkin yang sering dulu denger aneh ngajar nahwu. Paham? Paham Ustaz. Jadi nggak selamanya dengan metode Aisar itu dia sebagai maf'ul. Justru dia datang sebagai tamis yang aslinya dia adalah si fa'il pelaku. Dia tuh flying victim. Dia pelakunya, tiba-tiba dia datang seakan-akan dia pahlawan. Hmm. Itu untuk metode Aisarnya nggak cukup disebutkan di bab 2 gitu Ustaz, di apa namanya? Nah, itu. Teori. Jadi gini, kalau dia tema utamanya adalah metode Aisar, maka dia itu menjadi inti dari penelitian. Bagaimana sih metode Aisar ini mampu diimplementasikan dalam proses pembelajaran Al-Quran. Metode Aisarnya itu diimplementasikan. Ya, Tamam? ya. Nah gitu tuh. Bukan pembelajaran Al-Qur'annya yang diimplementasikan, tapi metode Aisarnya yang diimplementasikan kepada apa? Proses pembelajaran Al-Qur'an. Karena kenapa? Selama ini metode yang lain itu kagak cocok. Itu kan tadi latar belakang yang dibicarakan tadi kan. Ya, betul. Tuh, Anda tuh berhasil nyambung puzzle logikanya itu, Sob. Gitu. Makanya kenapa? Kadang itu kita tuh salah persepsi doang, bukan salah penelitiannya atau salah isinya, enggak. Persepsi kita Sudut pandangnya terhadap gitu ya. ini betul banget. Sudut pandang kita terhadap sesuatu yang kita lihat tadi tuh belum betul-betul bukan, maksudnya belum betul-betul menyentuh fundamental. Kita tuh masih berbicara di bagian kulit. Harusnya kan namanya penelitian itu apa permasalahan banyaknya pengangguran. Kita katakan lapangan pekerjaan yang tidak memadai. Itu bukan masalah fundamental. Iya, itu salah satu dari dampak banyaknya pengangguran karena memang itu. Tapi yang menjadi utamanya adalah, nah itu kan akhirnya kalau kita berbicaranya nggak ada lapangan pekerjaan, nggak semua orang. Banyak kalau lapangan pekerjaan di sini. Kayak gitu. Mau nggak masalahnya gitu kan? Terkadang kita bicarakan. Nah, kita tuh berbicara di lapangan pekerjaannya, bukan di masalah fundamental utamanya. Apa skill yang bisa dibeli dari orang-orang yang pengangguran itu? Lah mereka kagak ada skill, gimana mereka mau kerja? Mereka nggak ada relasi, gimana mereka mau kerja? Mereka nggak dapet namanya itu networking misal, gimana mau kerja? Mereka nggak pernah buka diri misal di tempat apa namanya sosial, secara sosial, gimana mau dapat kerja? Kan fundamentalnya itu balik sebenarnya sebelum kita lihat ininya, ada hal yang memang perusahaan itu mau gaji Anda yang Anda itu nggak ada skill. Paham nggak maksudnya itu? Nah, jadi fundamentalnya ya itu skillnya dulu dinaikin, bukan masalah apakah ada lapangan pekerjaan. Nah, itu yang kita bahas. Dari metode itu ya metodenya itu dulu kita ini kan sebelum kita
Implementasi kan dia bekerja sebagai implementasi. Tamam. Tamam. Insyaallah Nangkep Ustaz. gak nih logikanya nih? Paham, paham. Wah, aneh seperti menyihir antum nih malam ini. Ya jadi itu Ustaz, sudut pandangnya berubah kayak gitu loh. Sekarang gini aja Ustaz. Gimana kalau Ustaz coba cek skripsi saya kayak gitu udah cocok apa belum Ustaz? Antum debatkan skripsi antum dengan aneh itu yang betul. Jangan dicek, didebatin. Mana nih bagian-bagiannya ini, Ustaz, aneh kayaknya berpendapat kayak gini nih. Gimana pendapat antum? Atau aneh itu nggak sepakat dengan pendapat antum kayak gini karena aneh nulis kayak gini. Nanti aneh, nah di situ kan akhirnya kita dapet tuh celah intelektualnya di mana tuh. Ya, ya. Celah ilmiahnya tuh di mana? Celah yang menjadi baku dari akademisinya itu di mana? Apakah sudut pandang antum atau sudut pandang aneh? Nah, di situ kan akhirnya kita punya dua persepsi. Bukan berarti antum harus ikut persepsi aneh, tapi bisa nggak nih persepsi antum itu mengalahkan persepsi aneh? Kalau bisa, ya kalahin. Kalau nggak bisa, antum olah. Kayak gitu tuh. Olah. Jadi antum mana nih yang mau antum, makanya aneh bilang, apa temanya? Antum debatin sama. Kayak gitu. Itu bimbingan. Jadi bimbingan aneh nggak akan nyuruh antum tulis ini terus nanti dulu aneh harus kalahin dulu persepsi antum supaya antum terbuka secara pandangan dan intelektualnya dulu terhadap satu isu gitu kan, punya banyak sudut pandang. Nah itu lebih bagus daripada aneh nyuruh antum tulis ini tulis ini. Karena kenapa? Antum akan menentukan apa yang antum tulis kayak gitu. Iya. Gitu. Gimana Oke. nih yang sudah pernah bimbingan sama Ana? Pasti nih suruh hal yang sama tuh. Ihsanuddin tuh sampai betah dia datang terus tuh. Iya kan Ustaz? Ustaz Alawi tuh. Iya kan Ustaz Alawi? Fadal Ustaz. Mana nih? Iya. Ada yang mau dibahas, yang mau diperdebatkan atau mau didiskusikan, mau dibimbingkan? Kayaknya kalau untuk mendebat saya belum bisa ini Ustaz soalnya. Justru inilah waktu untuk belajar. Justru karena antum belum bisa, Anda memaksa kayak gitu kan? Memang harus seperti itu Ustazi. Namanya ide dan pikiran itu harus didebatkan supaya dia itu dapat celah mana yang betul, mana yang salah, atau mana yang harus dievaluasi dan diperbaiki, mana yang harus diperkuat. Itu ibaratnya bukan harus antum ini kan, tapi antum menyampaikan argumen antum terhadap penelitian antum ini. Misal nih, Ane kan bilang tadi bahwasanya antum itu fokusnya bukan di implementasi pembelajaran Al-Qur'annya, tapi fokus kepada metode Aisarnya. Ane bawakan contoh memahaminya, tamyiz contohnya, dan lain-lain untuk mengembalikan polanya itu bahwa tema utama dari penelitian antum adalah implementasi metode Aisarnya terhadap pembelajaran Al-Qur'an di sekolah itu. Nah, apakah antum sepakat atau antum nggak apa-apa berbeda pandangan kayak gitu sih? Antum sampaikan kenapa antum selama ini berbeda pandangan, sampaikan kenapa itu antum selama ini kok aneh malah mikirnya kayak gini ya. Nah kayak gitu tuh, Iya. bisa nggak antum? Iya paham Ustaz. Coba aja, jangan takut Ustaz. Iya. Aneh nggak akan bawa sapu. Coba antum ini dari penelitian antum yang berbeda dengan apa yang aneh sampaikan,
ya itu mana antum sampaikan, antum inginnya implementasi. Intinya antum tidak mudah ke distract. Jadi ketika aneh jawaban itu seakan-akan itu betul, nah itulah itu yang akan jadi celah nanti, bahaya. Ketika kita tuh langsung bisa berhasil, orang langsung menjelaskan soal dia betul, itu tuh bahaya, dalam apa namanya itu, pemilihan informasi yang masuk ke kita ya. Nah, kita tuh wajib banget kritis. Gak apa-apa walaupun kita tahu posisinya kita itu, eh, ibaratnya 75-25, gimana caranya ini kita balik dulu ke 50-50 nih. Supaya ini bisa ambil di sudut pandang yang berbeda lagi. Kayak gitu, Ustaz. Ini kita mau nulis skripsi apa mau berdebat sih ini? Ya Fadol, ini Ustaz. Ustaz, Dicoba. ya Ya, jadi fadol. apa namanya? Jadi tahu sudut pandang untuk melihat skripsinya gitu Ustaz. Iya, itu mah emang tugas aneh, emang kayak gitu, namanya bimbingan kan. Nah, setelah antum tahu, apa yang akan antum lakukan kalau gitu? Saya mau ini dulu Ustaz, cek dulu ini masuknya apa namanya? Menjelaskan implementasinya atau menjelaskan metode yang diimplementasikan gitu kan Ustaz? Iya, terus? Ini kalau dari apa namanya rumusan masalah yang saya buat itu kan dari latar belakang tadi saya pengen tahu seperti apa implementasi pembelajaran Al-Quran dengan metode Aisar, sama apa saja faktor pendukung dan penghambatnya gitu Ustaz. Kemudian sampai nanti tujuan penelitiannya itu kita tahu implementasi pembelajaran Al-Quran dengan metode Aisar seperti apa, terus tahu apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi pembelajaran Al-Quran dengan metode Aisar gitu. Itu kalau saya lihat lagi apa yang disebutkan Ustadz Oki tadi ya kayaknya ini bisa Ustadz menjelaskan, kan di dalamnya sudah menjelaskan juga di teori apa namanya metode Aisar itu kan sudah dijelaskan. Jadi untuk implementasinya sudah dijelaskan di dalamnya, metode Aisarnya juga sudah dijelaskan gitu Ustaz. Sekarang aneh paham, yaitu tentang masuk bab 2 atau bab 4 nih, kayak gitu kan. Ya, Intinya itulah ya. ya. Oke, rumusan masalahnya yang pertama bagaimana ya Implementasi. implementasi metode Aisar dilakukan dalam proses pembelajaran di sekolah itu. Ibaratnya tuh judulnya adalah implementasi pembelajaran Al-Quran dengan metode Aisar. Kemudian rumusan masalahnya bagaimana metode Aisar diimplementasikan dalam proses pembelajaran Al-Quran di sekolah itu, gitu kan? Ya, ya. Tumben anak cepet ngafalnya. Biasanya lama. Karena lagi nggak diburu-buru siapa-siapa ini Ustaz. Sendirian ini. Iya sendirian makanya. Memang kan waktunya khusus bimbingan, itu baik lah. Ya lanjut. Eh, eh, Pertanyaannya itu, apakah antum paham nggak apa itu yang dimaksud rumusan masalah? Masalah yang dirumuskan, rumus yang menjadikan masalah, masalah yang dipecahkan dengan rumus. Apa itu rumusan masalah?
Ayo, siapa nih yang lain nih? Aneh tanya semuanya. Siapa yang bisa jawab? Apa itu rumusan masalah? Atau kalau antum yang bisa jawab, tafadhol. Kalau ya boleh nanti dibantu yang lain ya. Kalau sepengetahuan saya rumusan masalah itu ya eh, apa namanya sesuatu yang menjadi pemicu eh, masalah ini sampai akhirnya ditemukan bagaimana cara untuk memecahkan masalah ini gitu Ustadz. Ulang tadi hampir aneh kelewatan. Coba ulang. Karena soalnya pertamanya itu Nggak aneh bisa diulang. udah wah ini. Nah, pas di akhirnya hampir betul itu. Coba ulang. Nggak bisa diulang Ustadz. Aisyah, macam mana ini? Ya, kalau menurut saya rumusan masalah itu adalah sesuatu yang didapatkan dari adanya satu masalah Kok untuk beda ini tadi kok malah jauh banget melencengnya ini gimana ceritanya? ya itulah Tadi tuh belum sampai 5 detik tadi loh itu. ya pertanyaan untuk memecahkan masalah gitu Ustaz. Iya matu kan malah jauh banget. Tadi tuh yang pertama jauh nih, pas akhirnya tuh udah hampir betul. Nah, itu mau antum coba deh apa namanya perkuat tuh. Malah lupa. Ya itu Oh, tadilah Ustaz. ya, buka Google ya, Sat. Coba Sat. Dibantu Sat ya. Antum buka Google deh supaya ini inget. Ya, Ini Ustaz. bahaya banget ini kagak inget dah. Yang lain coba nih. Aneh kenapa penting? Ya gini. Lain. Antum coba buka Google. Apa itu rumusan masalah? Coba buka Google. Atau buka AI terserah ya. Tenang aja, AI itu nggak akan sepintaran nih. Ya sudah, enggak. Pertanyaan besar yang ingin kamu jawab. Itu dia. Rumusan masalah itu adalah inti dari apa sih sebenarnya yang ingin saya jawab dari penelitian saya. Kalau saya itu ingin mencari tahu bagaimana metode Kaisar digunakan, ya berarti maka rumusannya itu betul, gitu. Tapi misal saya ingin tahu sejauh mana metode Kaisar itu bisa diikuti oleh para santri yang ada di sekolah itu, maka rumusan masalahnya salah. Iya, Paham nggak? Paham. Nah, makanya rumusan masalah yang kedua, betul apa salah? Betul. Salah. Kan tadi antum bilang salah. Yang ini saat yang faktor pendukung dan penghambatnya gitu. Iya. Gini. Ada ulang nih pertanyaan nih. Tuh nih, pertanyaan nih. Kalau pertanyaannya yang pertama adalah pertanyaan besarnya dulu ya. Bagaimana metode Kaisar itu diimplementasikan dalam proses pembelajaran Al-Quran di sekolah itu, maka rumusan masalahnya betul nomor 1. Tapi kalau ingin ditanya sejauh mana metode Kaisar itu mampu dipahami atau diikuti oleh santri yang ada di sana, maka rumusan kedua salah. Iya. Enggak ngukur itu Ustaz, tidak mencari itu. Nah, berarti rumusan kedua tuh nggak usah. Itu salah rumusan keduanya. Apa faktor penghambat? Ya ngapain kan ini antum yang pertama nih ingin tahu dulu. Jadi rumusan yang keduanya apa yang cocok nih? Paham nggak antum tuh? Paham. Nah, itu namanya pemahaman kita terhadap permasalahan. Kalau kita memahami masalah yang betul, kita tuh nggak akan ngawang berbicara satu isu.
kita akan fokus. Yang pertama nih, gimana sih itu diimplementasikan di sana, kayak gitu kan? Terus tiba-tiba kenapa kita berbicara adanya faktor penghambat dan pendukung? Kenapa kita tidak berbicara dulu mengenai apa namanya kesesuaian Metodenya. metode AISAR-nya itu digunakan misal pada jenjang misal. Contoh nih, implementasi metode AISAR terhadap proses pembelajaran Al-Quran. Kita kan ingin tahu implementasinya. Rumusan masalah yang kedua, misal misal saya aneh pikirkan dikit, SMA di sana ada SMA ada SMP, MTS. dua-duanya gunakan. Enggak, cuma MTS, baru MTS, Ted. Oke. Usianya dari berapa sampai berapa? MTS itu ya kurang lebih 13 tahunan, Ted. Dari berapa sampai berapa? Karena Kurang lebih dalam gini, dalam pendidikan anak itu, biasanya pendidikan sekolah itu, metode itu akan sangat berpengaruh terhadap umur. Nanti Ane akan jelasin baru masukin rumusan masalah. Coba, usianya ya dari berapa sampai berapa? 13 sampai 15 mungkin, Ustaz. Oke. 13 sampai 15 tahun. Oke, sekarang banyak kan ada cewek ada cowok? Cowok semua, Ustaz. Cowok semua. Nah, kalau gitu kita sudah dapat tuh kisi-kisinya. Maka kita gunakan itu sebagai rumusan masalah, yaitu apakah implementasi metode AISAR mampu menjadikan murid-murid yang ada di sana itu lebih memahami pembelajaran Al-Quran atau tidak. Jadi dia itu tetap mempertanyakan bagaimana implementasinya. Yang pertama itu bagaimana dia diimplementasikan, yang kedua bagaimana kemampuan santri dalam mengikuti itu. Sebentar, Apa yang Ustaz. mereka Ini dapatin. iya, Kayak gitu. untuk sebentar. Ini faktor pendukung dan penghambatnya itu dalam implementasi, Ustaz. Iya, jadi gini, kalau kita bahasanya adanya faktor pendukung dan penghambat, kita tuh kenapa suka dengan yang paradoks? Kenapa nggak suka yang alurnya lurus aja? Paham nggak? Paham. Kita nggak usah, ibaratnya tuh gini, ketika kita mampu cukup membicarakan pendukung, kenapa kita harus membicarakan penghambat? Misal, kita tidak sedang ingin menganalisa, iya kan? Iya. Iya, kalau gitu sejauh mana pengaruh atau sejauh mana kontribusi dari metode AISAR ini terhadap misal pembelajaran siswa pada setiap usia misal atau setiap jenjangnya misal. Nah, itu yang harus antum ketahui kan implementasi. Nah, implementasi metode AISAR ini nih ternyata kita ingin tahu lebih cocok pada jenjang yang keberapa? Yang pertama kah, yang kedua atau yang ketiga kah? Mana yang lebih cocok? Misal tuh kita ingin cari tahu, misal itu terhadap misal ternyata implementasi metode AISAR itu bagus digunakan untuk anak-anak yang baru masuk, sedangkan kelas 3 udah nggak cocok lagi. Misal, paham nggak maksudnya? Paham, Ustaz. Supaya apa? Nah, itu yang Ane bilang tadi di awal. Metode itu tidak semuanya bersifat general. Nggak boleh dia bersifat general. Metode itu nggak ada yang sifatnya general. Metode AISAR ini bisa digunakan oleh siapa saja. Itu akhirnya mendowngrade dari si metodenya tadi. Nggak semua orang bisa gunain itu. Nah, dengan tahunya kita fungsi atau penggunaan konkretnya, karena kan dia diimplementasikan, kita dapat sampelnya, kita dapat ininya, akhirnya kita tahu bahwasanya metode AISAR itu lebih cocok untuk anak-anak yang baru masuk, yang tadi yang di latar belakang tuh mereka nggak bisa, mereka kesulitan gitu kan. Nah, ketika mereka sudah mampu
menguasai pembelajaran Al-Quran, maka mereka tidak lagi menggunakan metode Aisar. Nah, kita dapat positioning dari metode Aisar. Oh, metode Aisar adalah metode untuk pemula yang ingin mempelajari Al-Quran. Iya, Itu iya, paham, paham, positioningnya. paham. Kayak gitu logikanya, Ustazi. Iya, iya, iya. Paham, Ustaz. Aduh, susah nih ngejelasin itunya ya. Ini malah nih ngejelasin. Nangkep kan alur logikanya itu. Kenapa kita harus berbicara agak apa namanya mencari sesuatu yang ternyata iya itu yang lebih penting buat saya dijadikan rumusan masalah supaya saya ini tahu posisi si metode Aisyar ini tuh sebenarnya di mana posisinya dia. Masa orang yang sudah hafiz, orang yang sudah punya sanad qiraah sab'ah misal, dia tetap metode Aisyar misal. Nah, kita kan Paham, akhirnya paham. punya di balik kita menspesifikasinya, kita juga memposisikannya lebih layak. Sehingga orang bertanya, metode Aisyar itu siapa aja sih yang bisa gunain? Ya, mereka yang baru mau belajar dan pengen cepet bisa. Tapi kalau bisa ya nggak usah lagi lah. Pelajari metode yang lain. Gitu. Sehingga kita tuh kuat dalam argumen. Iya. Tamam. Ya, Kok paham, malah Ustaz. jadi ngertian ini sama metode Aisyarnya nih. Yang lain nih, nangkep gak nih alur logikanya untuk memecahkan masalah tadi itu? Penting ya, alur logika seperti itu. Mahal itu. Fadol, lanjut Ustazi. Ini kita berapa jam? Ini harusnya pakai jam ya. Mahal nih waktu ada nih, mahal ya. Enggak. Terus. Ya. Ini Ustaz, apa namanya? Karena kita ini kan baru pertama kali ini Ustaz menggunakan metode Aisar. Akhirnya kita kan mengimplementasikan gitu kan. Bisa nggak kalau kita memang ingin mengukur keseluruhan gitu Ustaz. Jadi kita ingin mengukur keseluruhan anak-anak MTS menggunakan metode tersebut. Sehingga kita pengen tahu secara general juga ini pendukungnya apa, penghambatnya apa, sehingga nanti bisa diketahui gitu loh. Di semua umur kayak gitu. Gimana Ustaz? Antum ingin menganalisa. Ganti judulnya. Bukan menganalisa, tapi apa? Untuk mengeneralkan metode Aisar ini ke semua jenjang MTS gitu Ustaz. Gini Ustazi. Iya, memang itu diterapkan dalam general. Untuk apa? Ya tadi kita tuh bisa tahu mana yang lebih cocok akhirnya dengan data yang akhirnya kita kumpulin. Dalam artian, dalam proses penelitian awal, karena dia baru pertama ya. Sebenarnya logika dasarnya itu yang namanya pertama itu jangan ambil dia nggak mungkin bisa untuk digunakan secara menyeluruh. Ada namanya pilot project atau pilot gitu ya. Karena kenapa? Nah ini nih bedanya pemahaman dalam sisi. Jadi di sini bagian ini kita masih masuki namanya ilmu pendidikan. Gini. Apa ya? Kenapa kita masukin teori dalam ilmu pendidikan? Apakah kita sudah memiliki alat ukur terhadap proses yang nantinya akan berjalan, sehingga kalau implementasinya gagal, ada covernya? Paham nggak maksudnya? Iya, paham. Karena gini, mereka bisa rugi 1 tahun.
Paham nggak maksud aneh? Ya. Nangkep ya? Untuk tidak memperjelas lagi ininya, teorinya ya. Karena gini, kalau kita bahasanya belum punya gambaran konkret, maka yang benar itu adalah pilot project atau pilot, ya intinya yang kecil-kecil dulu gitu. Kita gunakan beberapa misal khusus nih. Nah, apakah bisa digunakan dalam bentuk general tadi? Pertanyaannya itu sematang mana kita menguasai metodenya dan apa backup ketika kita gagal dalam proses implementasinya. Nah, pertanyaannya itu sudah ada belum ukuran berhasil dan gagalnya ketika kita ingin menganalisa pengaruh dan menghambat. Masalahnya itu keberhasilannya udah diukur belum? Sebatas mana? Ada nggak? Belum. Nah itu gimana kita bisa ada tahu ini faktor pendukung? Ternyata kita nggak punya batas standar. Gini, yang namanya pendukung dan penghambat, berarti kan ini ada namanya kutub utara dan kutub selatan nih. Tengah-tengahnya udah ada belum? Yang menjadikan, oh ini kutub utara deh, oh ini kutub selatan. Berarti kan kita tuh harus tahu arah angin yang tengah-tengahnya kan. Sudah ada belum? Supaya kita tuh punya, oh ini faktor pendukungnya, oh ini faktor penghambatnya. Kalau kita nggak ada garis lurusnya, gimana kita bisa katakan ini yang mendukung? Nangkep nggak logikanya? Paham. Gitu. Makanya Ane tuh bilang sama teman-teman, teman-teman tuh gini, kalau membuat penelitian itu jangan seperti kita dokter memberikan resep obat. Gak selamanya penelitian itu harus memberikan resep terhadap yang diteliti. Dengan bisa menjelaskan dengan baik saja hasil dari skripsinya, itu tuh sudah menjadi bahan penelitian yang bagus banget. Kenapa? Ya skripsi itu tuh ibaratnya nih, orang nggak tahu definisi dari sesuatu. Ketika kita teliti dalam proses skripsi, akhirnya dia tahu tentang deskripsi hal itu. Itu sudah berhasil. Mampu mendefinisikan sesuatu. Sehingga orang tadi itu yang tadinya nggak ngerti yang namanya COVID, oh orang tuh tahu bahwasanya COVID itu adalah virus yang menular misal. Iya kan? Awalnya orang tuh nggak punya definisi tentang si COVID ini apa. Tapi berhasilnya penelitian itu ketika dia mendefinisikan. Apakah langsung dapat obatnya? Enggak. Vaksin apa Azka apa tuh orang Indonesia yang buatnya mbak-mbak di Sinovac. bukan satunya setelah Sinovac Lupa. itu orang Indonesia yang buat, dia sendirian kerja selama 3 bulan. Aneh bener-bener dengar ceritanya dari orang yang langsung. Dia cerita tentang perjuangannya itu membuat vaksin, aduh aneh lupa nama vaksinnya, sendirian orang Indonesia. Nah itu loh, ternyata ketika ada penelitian yang mampu menerjemahkan COVID, nggak berarti dia harus bisa keluar resep untuk menghindari COVID kan? Nangkep nggak logikanya? Tapi ketika orang ngerti loh, manusia akhirnya ngerti tentang si COVID, barulah nanti manusia yang lain tuh mampu, oh kalau si COVID tuh ini, gua tahu obatnya. Nah gitu loh, paham gak Zat? Logikanya tuh. Paham. Itulah penelitian. Gak selamanya tuh kita kayak memberi resep obat kayak gitu ya. Harus memberikan solusi. Dengan bisa menjelaskan definisi yang ada di lapangan dengan baik, itu tuh udah berhasil banget.
Tamam. Ya, Ketika ya. kita ingin mencari tahu ya udah jelaskan implementasi itu dengan baik dan matang. Biarkan nanti di penelitian antum nanti tesis misal di S2. Baru tuh antum berikan, saya sudah mendefinisikannya dengan baik. Di tesis ini saya baru akan menganalisa hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat, apa yang bisa menjadi indikator keberhasilan dari metodenya, apa yang menjadi indikator kegagalan, bagaimana cara mengevaluasinya, bagaimana cara kita menjaga kualitinya, bagaimana kita menjaga standar dari keberhasilan setiap usia dan jenjangnya. Kan itu hanya di tesis kita bisa bicara kayak gitu. Enggak stop faktor pendukung dan apa fungsinya kalau tahu itu. Kayak gitu kan. Tajam juga ya aneh ya. Baru sadar. Iya. Tuh, terbuka nggak nih antum? Iya, paham. Berarti kalau rumusan masalahnya cuma satu gimana, Zat? Ya nggak masalah, emang harus banyak orang. Justru kalau banyak ini bukan buat masalah ini namanya nih. Malah buat masalah ya. Nah itu orang penelitian menyelesaikan masalah malah buat masalah, dianya aneh. Iya. Jangan buat masalah, fokus aja. Oke, nanti pelajari lagi Ustaz rumusan masalahnya apakah cukup satu atau nanti mungkin ada tambahan, nanti saya koreksi lagi Ustaz. Iya, Masya Allah, bagus lah. Iya. Jadi tugas aneh kan nggak perlu ngoreksi ya. Aneh tuh ngebuka pikiran antum aja, antum koreksi Ya, aja betul. sendiri. Itulah kalau misal gini, kalau seandainya antum aneh membimbingnya, antum tulis ini, antum nggak akan punya kritik atau berpikir secara kritis seperti itu. Nah, ketika antum, wah saya tahu deh, saya kena, itu aneh berhasil tuh bimbingannya. Iya. Itu tuh ciri dari keberhasilannya, mampu menjadikan dia orang yang tadinya belum mampu menjadi mampu, tidak bisa menjadi bisa, tidak tahu menjadi tahu. Iya. Tamam. Oke, Wah, Ustaz. ternyata aneh Paham. hebat juga ya jadi guru ya. Kayaknya Terus, ya, kayaknya cukup Ustadz itu karena ini apa namanya berkaitan dengan rumusan masalah. Ini kan ya yang pokok juga kan di skripsi kan. Jadi kayaknya nanti saya mau fokus ini dulu Ustadz. Nanti berikutnya baru saya storekan lagi ke antum biar di review lagi. Ya. berarti aneh udah berhasil ini. Segitu doang bimbingannya. Ada ini. Enggak ya. Ya Ini aja. enggak, daripada saya yang pusing Intermezzo maksudnya. saja. Iya, intermezzo. Jangan terlalu serius ya. Oke. Ya, Syukron yang Ustadz. lain kalau ada pertanyaan, Ini saat saya mau melanjutkan pertanyaan kemarin. Itu kan kemarin suruh ada pembayaran apa itu yang jadwal skripsi itu ya, cetak skripsi. cetak skripsi ya. Iya. Itu kan kalau setelah pembayaran katanya suruh apa namanya ngasih bukti ke link. Itu linknya kan link udah diisi semua, Ustaz. Itu diedit Maksudnya aja. gimana? Jadi itu diedit. Kayaknya tuh si admin gak ngasih tahu ya. Edit aja. Itu ada bagian yang diupload, udah di iniin kok. Saya Jadi maksudnya biar barusan buka belum ada itu loh, belum ada apa namanya yang buat upload bukti pembayaran kayak gitu. ini admin ini harus. Iya, dan nanti gua kasih tahu dia dah. Kok iso. Masih apa kolom-kolom isiannya masih sama kayak kemarin saat belum ada kolom. Belum ditambah sama sekali ya. Oke, nanti Iya, aneh belum kasih. ada kolom apa namanya bukti pembayaran gitu kayaknya belum ada. Ini saya udah buka beberapa kali kayaknya masih sama ini. Oke, aman. Nanti aneh ini dulu, aneh telepon dia deh. Iya ini Aneh yang nih mau nyetaknya
apa ya intinya tuh kalau kalian nyetak di tempat kalian terus kirim ke sini, nanti dari sini bawa ke sono, sono kirim ke kalian lagi, ya repot aja sih kayak tahun kemarin tuh. Ini aja nih aneh mau ngirim-ngirim skripsi balik ke mahasiswa lagi nih. Iya, iya. Ya ini kolomnya masih sama Ustaz, masih yang foto ijazah, terus apa namanya, foto pribadi, nilai ijazah, KTP kakak, sertifikat, belum ada itu. Untuk Iya bukti nanti aneh pembayaran belum kabarin deh, ada. nanti kabarin dia. Iya, iya, iya. Ngingetin, syukron Ustaz ya sudah ngingetin. Iya, iya, Afan. Ya cukup Ustaz kalau dari saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan. Iya syukron. Yang lain ada yang mau bimbingan lanjutin ini atau sudah cukup mau malam mingguan? Aneh baru sadar ini malam minggu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini saya belum bimbingan sendiri Ustaz. Tapi belum nyusun skripsi Ustaz. Ustaz, Kalian Ustaz. Ustaz, saya ini malah belum nyusun skripsi ini Ustaz. Gimana nih? Ya memang nggak usah sentuh, 1 hari sebelum aja itu udah cukup lah insya Allah. Jadi Ustaz saya kan ini loh. Apa itu akhir-akhir ini kan untuk pembayaran apa namanya itu uang itu uang apa urunan itu Ustaz. Itu kan masih ada Ustaz. Kayaknya belum terbayar nih kayak yang akhir ini. Gimana ya? Ada Ya, kurang berapa gitu? santai lah. Ini masih banyak duit. Tenang aja. Nanti kalau duit Ane udah mulai menipis nanti Ane tagih lah baru. Jadi ini ya Ustaz, saya kan ini apa namanya kemarin kan sudah itu isun tuh 1 sampai 3 kan. Jadi saya coba kemarin langsung masalah apa kuesioner kan sudah saya berikan. Terus saya udah ini sudah apa tabulasi namanya tuh sudah saya kan. Nah, jadi saya tadi coba belajar lagi dari apa namanya GPT yang Bang A itu kan Ustaz tuh. Saya cari Abang AI ya? Abang iya. AI. Jadi saya coba diulang lagi dari awal. Jadi saya minta diajarkan supaya apa ya per paragraf itu. Jadi agak lama lagi. Jadi saya nak belajar dari ini yang seperti saat kemarin tuh belajar paragraf apa itu. Jadi kayak mulai gitulah biar agak apa ya agak paham itulah tidak cuma sekedar teks gitu. Iya sebenarnya kemarin itu ketika Ane nulis langsung di depan kalian itu kayak pengen ngasih tahu kalau mau nulis tuh sebenarnya kayak gini loh. Jadi teman-teman tuh punya gambaran ya kalau mau nulis itu Tadi tuh sebenarnya Ane tuh dari awal emang saya ya pensiun kan. Nah, mudah nanti bisa saja. Nanti kalau kira-kira bisa apa lusa nanti kalau masih ada waktu saya mintain lah. Nah, mau dikoreksi nanti lah. amin siap insya Allah. Yang penting cair aja nih. Kalau nggak bisa hadir wisuda, apakah toga bisa tetap dikirimkan? Nanti Ane kirimkan, insya Allah. Jadi Sama kampus-kampusnya yang nih kirim nanti. untuk yang sidang ini Apaan? harus ini semua kah? Akhir ini kah? Juni ya semuanya. Iya, Juni ini maksudnya akhir yang resmi ya. Yang di luar Juni itu ibaratnya dia bukan ini tapi hanya formalitas saja untuk kalian bisa dicetak ijazahnya. Tapi yang resmi itu ya kita kan sampai batas aktif ya. Maksudnya tuh sebenarnya orang-orang kalau mau ngejar sidang itu tuh nggak batas waktu sebenarnya bisa sampai Desember bisa sampai ini. Tapi maksudnya kan karena kita online ya. Iya. Ya kita gunakan timeline itu supaya konkret aja nih apa yang harus dikerjain setelah ini kayak gitu kan. Karena jujur aja ini banyak banget kerjaan aneh ngurusin aneh kayak jadi tukang kampus nih lama-lama nih. Berarti ini Ustaz, yang penting daftar dulu ya, daftar di itu ya. Saya belum daftar tuh yang belum saya masukkan tuh. Iya, masukin aja nggak apa-apa. Ya santai lah pokoknya. Kalau soal bayar-bayar itu, pokoknya selama admin aneh kagak nagih, berarti aneh masih megang duit. Nah kalau dia udah mulai nagih tuh, ya.
ada sih kurang sedikit lah, kurang berapa gitu kan. Jadi hanya kalau nanti ada uang longgar ya sekalian gitu. Kemarin ada keperluan tuh untuk apa anak ya yang di Jawa, jadi kan kuliah sama di pondok ini, jadi kadang-kadang untuk anaknya dulu, bapaknya ngalah. Aman, iya, apalagi yang udah punya anak tuh, ya insya Allah lah. Pokoknya Yang dia satu usah kan ngerasa, di Semarang itu kan kuliah sudah semester 6 alhamdulillah kan, jadi yang satu iya, di Sarang sana di pondok kan, jadi ya kadang-kadang nggak jajan apa kan ya bapaknya jadi ngalah gitu loh. anggap aja kampus sendiri dah, anggap aja kampus sendiri tuh, nggak usah takut. Terima kasih Ustaz, lanjut aja monggo. Iya, selanjutnya ada yang mau tanya nih, Ustaz Ihsan nih, lu mau nanya soal cashback apa gimana? Lah udah keluar aja dia. Ya, Apa Ustaz? ya, Updatean tafadhol, Ustaz. prediksi belum ada Ustaz. Belum, terakhir dia bilang itu gini, nanti di update itu barengan untuk ngelulusin. Ini kan belum proses pelulusan ya. Jadi ini ya mungkin nanti kayaknya ini udah mulai deh kelulusan nih diganti prediktinya. Nanti Ane tanya. Jadi dia tuh kemarin pas Ane tanya untuk apa sinkronnya itu nanti dicek lagi sambil ngelulusin yang sudah aktif kayak gitu. Jadi langsung dilulusin sekalian bareng. Jadi tiba-tiba muncul langsung lulus. Cepet banget. Kalau kalau wisudanya itu tertanggal kapan itu Ustaz? Sudah tuh ya nanti tunggu info dari kampus. Kan itu bisa-bisanya kampus. Maksudnya kemampuan kampus ya. Lebih ke kayak eh, mereka udah siapnya itu kapan. Nah kayak gitu sih. Kalau biasanya ya September atau November. Kalau 2 tahun lalu November. Kalau kemarin September. Masih lama lah kita ketemu. Sabar ya, sabar. Ketemu cuma sekali di wisuda. Sudah tuh nggak ketemu-ketemu lagi. Sering banget aneh kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Tat, mau tanya Tat? Ya, Ya, misal kan habis skripsian, dari kami ini ya saya sih aslinya pengen gitu rasanya kayak mempublikasikan jurnal gitu loh Tat. Nah, apakah masih bisa Anda ini bimbing aneh gitu Tat? setuju nih. Aneh setuju. Aneh, oke gas. Aneh oke. Deal, 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 deal. Mau Sinta berapa? Waduh, yang aduh yang dasar dulu Tat ya, Sinta 4 dulu. Oke, Sinta tanggung banget ya. Sinta, Atau itu Sinta ya ini Tat, Sinta ada eh, yang minimal deh, ya nggak apa-apa deh. parameter per Nanti aneh cariin jurnal yang Q1, jadi yang Q1 itu banyak. Nanti ada Ustadz Herbie juga kok yang ini. Nanti kita, kalau kalian mau untuk belajar publikasi dan juga penelitian, aneh welcome aja sih insya Allah. ya untuk Aneh juga pengen. ya Tat, mumpung masih bisa ketemu gitu, mumpung masih dalam apa ya namanya dalam bimbingan antum. Oh ya, untuk parameter per Sinta itu gimana sih Tat? Maksudnya perbedaan antara Sinta 4, 3, 2, 1 atau Q1, Q2 dan lain sebagainya itu gimana Tat? Yang pertama untuk Sinta ya, Ya. Sinta 65432 itu intinya duitnya mahal. Enggak. Aduh. Ya itu yang pertama. Sinta 6 itu sekitar 7,5 sampai 1,5 deh kayaknya. Terus Sinta 6, Sinta 5-nya sekitar ya 1 sampai 3 mungkin kayak gitu. Sinta 4 sekitar 1,5 sampai ya tergantung ya kampusnya itu ini. Tapi kan kampus ini kan memang pada nyariin jurnal gitu kan supaya Iya. mereka rame gitu kan. Kalau aneh kemarin tuh malah ditawar-tawarin. Karena kan S2. Kalau S1 tuh kayaknya dipandang sebelah mata deh. Tapi nggak apa-apa, ini aja.
Ya, Terus ya. Oh, berarti. kalau Sinta 3 ya intinya dia agak lebih mahal. Nah, apa perbedaan dari sisi kualitas? Yaitu dari kualitas citasinya. Yaitu kalau citasinya apa namanya? Semakin bagus, ya maka dia semakin bisa diterima. Nah, intinya itu gini, semakin kredibel penelitian dan semakin berbobot dan juga punya empiris yang memang lagi dibutuhkan, maka dia akan bisa tembus ke Sinta. Kalau itu kan ada tadi, misal nih ya, Ana cari jurnal kok ketemunya di kampus ini, di web ini, itu apakah beda dengan Sintatat atau gimana itu? Kan masih bingung Ana. Ulang pertanyaannya? Kan kok ada kalau Ana cari jurnal kan tempat publikasinya kok di web kampus gitu loh, tadi publikasi kampus itu apakah beda dengan Sinta atau gimana itu, Tat? Iya, memang kan setiap kampus ada publikasi mereka. Mereka kan ini akreditasi. Akreditasinya itu yaitu dengan penelitian itu dari BRIN dari ini apa namanya? Iya, BRIN itu untuk setiap kampus itu wajib membuka namanya publikasi jurnal. Nah, ada yang terdaftar di Sinta. Aneh, ya memang harus di kampus-kampus biasanya. Contohnya misal kalau dia swasta, ya ada banyak kok ini apa namanya jurnal atau di Garuda itu ada juga misal. Maksudnya swastanya itu selain pendidikan ya. Kayak gitu. Misalkan jurnalistik nih kan dunia jurnal itu kan luas ya. Ya media apa berita kayak CNN dan lain-lain kan tuh punya jurnal semua. Anda tuh kemarin banyak banget akun apa jurnal-jurnal kayak gitu, bahkan aneh punya di apa ya itu terakhir aneh media, aduh aneh lupa namanya, gratis tapi untuk Indonesia. Tapi dia kan open access. Nah, mereka kan cari-cari berita, informasi terbaru dan lain. Nah, kalau akademisi, mereka ya carinya yang nasional, Sinta, Garuda, yang intinya jurnal-jurnal kampus. Kayak kita kan ada jurnal sendiri di Zenodo. Maksudnya ya Iya. kayak gitu mirip banget. Iya. Aneh sengaja buat Zenodo itu ya pengen supaya teman-teman punya rasanya dulu. Iya. Publikasi itu seperti apa sebelum memang terjun ke lapangan langsung gitu kan. Oh iya, iya. Berarti itu ya, Tat, kayak publikasi di web kampus itu ya nggak beda jauh dengan repository di Zenodo gitu ya, Tat ya. Apa? Ulang maksudnya aneh belum nangkep. Oh iya, kayak itu jurnal-jurnal di kampus-kampus itu yang ditaruh di web publikasi jurnal milik kampus itu hampir-hampir sama seperti Zenodo gitu ya, Tat. Maksudnya itu repository gitu. Iya, jadi nggak gini. Jadi kalau jurnal kampus itu kan mereka itu pakai software jurnal sendiri ya. Nih, aneh kasih tahu nih contoh software aneh tuh di Gmail aneh itu terdaftar di aneh bisa buat jurnal sendiri. Ibaratnya tuh yang reponya itu dari aneh. Aneh Oh, tuh si aneh ini ya. Kalau di Zenodo tuh ibarat lingkungannya tuh udah apa namanya? Udah internasional global gitu kan. Bahkan punya kita itu di dibaca oleh orang-orang lain juga kan. Nah, kenapa aneh gunakan PKP namanya, PKP Community Forum. Jadi aneh ini masuk ke Community Forum Public Knowledge Project. Nah, ini aneh di Gmail aneh tuh masuk ke kayak, jadi semua pemilik publikasi, jadi baik itu kampus baik itu aneh masuk ke dalam ini mereka atau community-nya kayak gitu ya. Jadi kita ada semacam software sendiri. Nah, aneh tuh sebenarnya bisa buat jurnal dari sini. Nah, itu namanya forum PKP
.sfu.ca. Ini tempat kita kalau mau ngebuat jurnal doa digital open access journal. Ya. Oke. Kan gimana Tat, kayak rugi gitu ya, kayak udah kuliah tapi belum apa namanya mempublikasikan jurnal gitu. Ya rasanya kayak gimana ya Kalau S1 sebenarnya nggak dituntut sih, tapi ya bagus banget kalau antum punya gini, aneh aja ya. Aneh sengaja nggak lulusin S2 nih, bukan berarti aneh nggak mau lulus S2. Ya ibaratnya tuh dengan skill yang kita dapetin itu tuh sudah mengakselerasi banget ya untuk kita bisa setara dengan mahasiswa S2. Ini subjektif dari Aneh sendiri. Mungkin mahasiswa S2 itu nggak kayak Aneh. Paham nggak maksudnya? Walaupun mereka S2 kayak gitu. Paham Tat, karena beberapa ya paham lah maksud antum. Beberapa dari teman Aneh juga gitu, S2 tapi ya mohon maaf ya Tat, kemampuan Karena pelongo bahasa di bawah saya. gak enak banget bahasa Ya maksudnya kemampuannya S1 aja belum kelar nalar akademisnya itu masuk Iya. S2 gitu. Iya, maksudnya karena gini, banyak tuh memang enggak mereka yang melanjutkan pendidikan itu memang bukan kebutuhan, tapi kayak fashionnya aja kayak gitu, fashion kayak gitu. Teman saya Harusnya kan katanya. pendidikan itu kebutuhan kayak gitu kan. Ya. Oke Tat, ya intinya itu dulu Tat, nanti Iya. ya insya Allah ya setelah skripsinan Ana mulai cari-cari ya, ada sih beberapa masalah problem yang ingin Ana teliti gitu, jadi nanti coba di Antum telat sih sebenarnya. Gini, sebenarnya ketika kita punya KTM atau jaket alma mater mahasiswa ya, kita tuh punya akses ke semua ruang publik yang ada di Indonesia sebenarnya. Seriusan ya. Yeah. Itu tuh salah satu yang nggak orang sadari. Maksudnya alma mater tuh nggak dipakai untuk demo aja, enggak, tapi semua ruang publik di Indonesia itu bisa kita akses gara-gara kita pakai Almed. Ya. Dan masih ada aja orang yang berbicara, Almed belinya buat apa? Ente. Ya memang Ana baru nyadar ya baru ini nanti dulu ya nggak tahu maksudnya. Oh ya udah kuliah aja, jadi nggak tahu punya privilege berupa itu bagus banget ya akses ke yang tidak orang awam tahu. Nah, itu baru tahu ini Tat. Ibaratnya gini ya Kak, dengan antum punya Almed nih ya, orang lagi gali candi yang baru diketemuin aja antum boleh masuk. Ngerti nggak maksudnya? Ya betul. Tempat yang ini ibaratnya nggak boleh orang ini masuk nih, antum bawa Almed kayak gitu kan. Antum jurusannya apa? Geologi misal, geografi misal, apa itu? Apakah ilmu bumi misal, antum masuk ke sana boleh. Kenapa antum ingin lihat prosesnya? Itu kan jurusan antum harus cari pengalaman di situ. Nah, kalau pendidikan apa? Iya, itu masukin aja itu Kementerian Pendidikan gitu. Enggak apa-apa masuk main ke sana pakai alma mater. Ntar ditanya orang dari mana? Nah, ini yang ngapain di sini? Ya mulai lepas aja. Ya. Itu namanya nyari relasi, nyari networking mandiri gitu. Ya saya dulu ya belum begitu paham karena antum kan dulu aktif pertemuan kan baru semester 6 atau berapa 6 kayaknya di menjaga waktu yang lama. Ya selama di SUI dulu kan kayaknya antum jarang Aneh kan emang nggak boleh muncul.
Oh Kan ada gitu. dilarang. Kalian Eh, kan dilarang kan? nah setelah SUI selesai semester 6 kayaknya ya. Semester 6 itu baru antum muncul ke publik gitu. Wah, iya, iya sih. Ya, aneh tuh tau lah itu semacam kayak ya sayang banget kita hanya ketemu setahun ya. Kalau Oh, agak lebih lama dikit aja. Kayaknya aneh bisa kasih kalian sedikit magic lah gitu. Tapi serius, aneh bukan muji ya. Ibaratnya tuh aneh tuh tahu banget gimana caranya ngebakar semangat orang. Kayak gitu tuh. Dan ngeberikan apa gitu, apa ramuan-ramuan supaya si dia ini tahu nih, oh ternyata gua tuh butuhnya yang kayak gini, gua butuhnya kayak gini. Nah, kayak gitu tuh. ya betul dan kayak ya, apa ya? Ya merasakan itu ya antum ya change the mind gitu. Apa itu? Iya, Allah, aku Ya, bisa bahasa Inggris lagi. apa ya? Membuka sudut pandang baru gitu loh, Tat. Dari yang dulu ya anak inget banget pas pertama kali semprot sama antum habisin anak ya. Wah, bener-bener saat itu anak bener-bener mikir bener-bener oh ternyata kuliah itu gini ya, ternyata pikiran akademisku gini ya, kayak gitu. Sejak itu menjadi apa ya, titik balik gitu lah Tata. Nah, itu. Aneh tuh kadang aneh tuh bisa buat persona sebenarnya. Ibaratnya aneh tahu kapan aneh harus bener-bener serius di posisi di mana dan aneh tahu kapan harus aneh itu kembali ke setelan pabrik gitu. Ya pertama kali itu lah, buset ini ketua BEM galak amat. Ya karena kalau nggak aneh bantai di situnya Oh gitu tapi nggak balik nih apa proses ininya. ya Kayak ya gitu lah. ada ada kalanya ya memang gitu, harus ada pecutan lah kayak gitu ya. Betul banget. Ya, ya ala kulihal yes. Jazakallah khairan. Lah. Ya, Mungkin ya semoga nanti lancar semuanya dan ya mungkin nanti setelah skripsian Anda mulai ya semacam project itu tak cinta itu ya mantap. amin ya, kasih tahu aja kalau udah ready. Aneh ready kapanpun insyaallah. Oke siap. Aneh ada akun Brin juga rupanya. Apa? Akun Brin. Ternyata aneh sudah, antum tau nggak aneh punya berapa banyak udah masuk ke jurnal berkelana ya gitu ya. Iya. Ya intinya ini saran aneh ya buat teman-teman tuh jangan takut ngulik ya. Jujur aja aneh ini mandiri apa namanya ibaratnya otodidak ya. Bahkan aneh tuh menyelami dunia AI, nyelami itu karena aneh tahu yang aneh pelajari kemarin-kemarin itu pasti suatu saat tuh berfungsi ya. Sekarang tuh berfungsi untuk antum kayak gitu kan. Ketika dulu aneh masuk sebagai pemula, ngebantai antum sebagai legenda ya gitu kan. Mantap. Enggak. Maksudnya tuh ya ibaratnya gak usah takut untuk belajar apapun, belajar aja. Pasti Iya. suatu saat itu berguna. Yang namanya ilmu pengetahuan tuh nggak mungkin nggak berguna. Betul Tat. Ya sebenarnya banyak Tat ya, selain dari sisi penelitian ini Anda juga sebenarnya pengen belajar apa itu tentang AI, tentang dan lain sebagainya. Tapi ya anak fokuskan aja lah yang di Ya, penelitian aja gitu. kalau nggak maksudnya kalau aneh kan lebih banyaknya tuh memang duduk dan komputer lah ya ibaratnya ya aneh harus banyak membaca. Kalau antum sibuk sambil kerja ya apa namanya sesuai aja waktunya nggak usah dipaksa. Ya, betul Tat. Siap. Ya, ada lagi. Kalau nggak ada lagi udah ya kita tutup ya. Siapa tadi yang ini? Kok aneh Tanya apa? Ya, itu untuk prediktinya udah ada progres belum?
Kemarin Nana tanya tuh ya tadi apa namanya nanti diaktifin bareng langsung ngelulusin kayak gitu kata si operatornya itu udah bilangin sih ini operatornya sekarang tuh ganti operator jadi ini agak makanya nih jaket aja kagak kekirim-kirim gimana ceritanya nih nanti ya pokoknya dia bilang buat teman-teman itu yang belum aktif nanti dibarengin ketika ngelulusin yang udah aktif jadi punya kalian di online kan langsung dilulusin tamam Ya Ustaz, ini aja ada kisah apa lucu. Saya waktu kan waktu apa namanya ke kelas tuh kan sama anak-anak itu. Duh, Pak, pakai pakai baju mahasiswa Pak. Iya sekarang bawa dari jadi mahasiswa lagi. Jadi, saya baru pertama itu kan dari pakai yang seragam dari apa itu namanya dari kolam itu ke sekolah itu ke yang lain-lain langsung. Wih Bapak, iya langsung. Jadi ya jadi kayak gimana kayak Saat, kayak gimana ya rasanya itu selama ini kan belum pernah memakai kayak gitu kan jadi saya coba kan saya bilang sama berasa anak muda lagi ya saya sama wah guru-guru bahaya nih janda kampung sebelah nih bahaya nih ya, itu ya kayaknya ada gimana ya kayak ada terasa merasakan kayak jadi mahasiswa gitu jadi para mas sama anak-anak itu saya ceritakan minta tolong ya ini bapak lagi ada tugas nih dari kampus. Apa Pak? Ya Pak sekolah lagi. Jadi anak-anak itu kan ya saya mintain itu. Alhamdulillah semangat Ustaz. Kebetulan Masya kemarin ada cara Ustaz. Jadi tidak semuanya. Ada yang tidak apa sempat masuk kelas juga. Ada kegiatan apa pas ada Muharram kemarin kan. Tuh, jadi Allah. agak ramai gitu. Tapi Alhamdulillah ya. Cuma berapa anak lah yang tidak ikut apa ngisi itu. Tapi hanya pengalaman selama itulah saya apa di SW ini. Jadi baru pertama kali itu merasakan seperti ini ya jadi mahasiswa ya. Masya Allah semangat semangat lanjut S2 kan nanti Udah Ustaz. Udah. iya lanjut antum antum kan punya apa sekolah kan Zat? Lanjut aja Ya S2 mudah lah. ya nanti maksudnya setahun 2 tahun nggak usah langsung langsung daftar Ya dia Ustaz di apa dipahamin dulu ini masih kayaknya masih apa ya? Kayaknya belum detailnya tapi saya tidak tidak malu saat istilahnya dari bertanya ya sama kawan-kawan yang rata-rata ini kan kawannya ada yang sudah S2 apa kan teman-teman jadi kadang-kadang saya gojolokin ya Pak dosen ajarinlah ya, Bapak ini kadang malah kadang gimana ya kayak mereka kan sama saya kan ya agak mereka gimana tuh jadi karena saya gojolokin tuh kadang ya minta minta kan nah, seperti ya saat ceritanya kayak gimana gitu ya Masya Allah banget Masya Allah banget ya kita udah malam nih jam 10 saatnya kita nggak ada yang malam mingguan ya ya udah selamat untuk istirahat dan jangan lupa apa ya jangan lupa apa ya Ustaz Banyu silakan ditutup Ya, syukron. Terima kasih banyak Ustadz Oki yang sudah memberikan bimbingan kepada kami dan juga memberikan info-info kepada kami sebagai mahasiswa. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir malam hari ini. Semoga waktu kita yang sudah kita lewati tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya, tidak menjadi waktu yang sia-sia dan semoga kita bisa dimudahkan segala urusannya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam